Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang saya hormati, bersyukur karena Allah yang kemudian membuat kita bisa bertemu di dunia elektronik ini. Dunia yang begitu banyak menyemangati hidup kita dalam kebaikan, tapi juga di balik itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk tidak tercebur dalam nilai-nilai yang rendah. Karena menghiasi umur kita tidak lain bagaimana menikmati anugerah-anugerah Allah dalam kebaikan. Termasuk belajar dalam pengajian yang ditayangkan di media sosial, di media massa. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad beserta seluruh ahli keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'un tabi'in ila akhir zaman. Kita akan mencoba membahas bagaimana kemudian Ramadan ini merindukan beberapa orang yang soleh. Begitu pula juga pertanyaan lebih menohok pada diri kita. Apakah kita juga berbalik rindu untuk menyikapi Ramadan yang membuat kita menjadi orang yang terdidik, lalu mencintai, merindukan surga. Diawali oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwa al-jannatu mustaqatun, surga itu merindukan ila arba'ati nafarin, kepada empat golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kenapa orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga? Karena yang dibaca adalah kalamullah, perkataan Allah yang menjadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Tentu saudaraku, membicarakan puasa Ramadan ini, Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan sebagai Al-Furqan, pembeda baik dan buruk. Al-Quran hadir di tengah kehidupan kita. Banyak ulama yang telah menafsirkan Al-Quran. Al-Quran ada di meja kita. Tapi apakah kita baca setiap hari? Apakah kita mengkomitmenkan diri membaca Al-Quran? Sehari satu lembar, sehari satu juz. Kalau demikian, itulah orang yang talil Quran, membaca Al-Quran, yang mustaqatun, dirindukan oleh surga. Ya Allah, kita membicarakan surga sebenarnya sama dengan membicarakan apa-apa yang membuat kita tahap demi tahap semakin maju mendekat kepada surga itu. Jika surga itu kenikmatan, maka tentu bayangannya itu sudah ada di dunia ini. Ketika kita gemar berpuasa, ketika kita gemar menghidupkan malam-malam saat Ramadan di tahun ini. Membaca Al-Quran, ya Allah. Tidakkah kemudian kita menghayati saat mengulang apa yang dikatakan oleh Allah dalam bahasa Arab tentunya. Yang kedua,
Surga itu akan merindukan orang yang hafizil lisan, yang merawat mulutmu harimaumu, karena mulut badan binasa. Ya, dari mulut ada perkataan keji, dari mulut bisa kemudian memfitnah, dari mulut lalu ada dusta, dari mulut ada penghardikan, dari mulut ada caci maki. Maka orang yang menjaga semua kesalahan itu, orang yang memperhatikan mulutnya untuk tidak menyakiti sesama kaum muslimin, itulah orang yang dirindukan surga. Karena surga itu lembut, karena surga itu tempat yang penuh kasih sayang. Hafizul lisan itu adalah orang yang berhati-hati saat bertutur kata. Kata-katanya benar. Dia selalu jujur. Dia selalu mempertimbangkan dengan baik apa yang harus dikeluarkan dari mulutnya. Kata orang Banjar, banganga dulu baru berucap. Pikirkan dulu apakah yang akan keluar dari mulut ini membuat orang sakit hati. Sebab lisan ini bisa menjadi lebih tajam dari pedang apapun. Karena dia bisa menyakiti saudaranya sendiri dan sakitnya itu berkepanjangan. Lisan termasuk menjaganya adalah lisan yang bersalawat kepada Rasul, yang membaca Al-Quran, yang selalu bertutur kata, tapi dalam dataran pengetahuan, dalam informasi yang baik terhadap orang lain. Dia adalah penyuluh-penyuluh yang menyebarkan kebaikan itu kepada orang lain dengan tutur kata yang sangat manis. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga, al-jannatu mustaqatun, rindu dia terhadap orang yang mut'imil ji'an, orang yang memberi makan siapa yang kelaparan. Tidakkah Ramadan kali ini orang-orang yang berpuasa itu lapar? Meskipun dia punya banyak makanan di meja, di kulkas, di rumahnya, tapi karena dia patuh kepada Allah, belum sampai nih waktunya untuk makan, dia tahan dulu. Nah, maka orang yang membukakan puasa, maka sama dengan dia akan mendapatkan nilai sehari puasanya orang itu. Bagaimana kemudian ketika kita membukakan orang, ratusan orang, dan di antara ratusan orang itu ada yang miskin, ada yang fakir, ada orang yang tak berpunya. Ketika dia berpuasa hanya memakan makanan seala kadarnya. Tapi karena kita punya duit, kita kumpulkan orang untuk makan, menikmati hidangan yang tentu berbeda, lebih baik, lebih bergizi. Itulah orang yang mut'imul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Itu di puasa. Tapi saat kita tidak berpuasa, di 11 bulan setelah bulan Ramadan ini, kita memiliki kepedulian terhadap fakir miskin, kita memberi makan kepada orang lain. Itu adalah orang yang sebenar-benarnya telah berkepribadian bagaimana menjadi orang yang bertakwa, yang dididik oleh Ramadan. Dan yang terakhir, orang yang akan dirindukan oleh surga adalah orang as-shaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dia berpuasa, dia memberi makan, dia membaca Al-Quran. Tidakkah semuanya klub di bulan Ramadan ini? Maka benar ketika orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, dia dipersilahkan memilih surga melalui pintu Ar-Rayyan.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga bisa kemudian mengedukasi kita untuk menjadi orang yang berkarakter, manusia yang dirindukan surga, sementara kita pun juga merindukan surga. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.